Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya bagi penonton yang belum subscribe channel YouTube saya, mohon di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan tentunya itu mendorong semangat saya untuk terus lebih giat lagi dalam membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara ataupun hobi saya yang lain begitu. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Dan tak lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya, dalam video kali ini kita akan mereview sebuah pusaka ya. Sudah lama kita tidak mereview pusaka. Dan untuk saya ini baru kesempatan ya dalam mereview pusaka. Nah, ini merupakan sebuah keris salah satu koleksi saya. Dan apa mau saya bilang ya, lupa ngeblank. Nah, untuk keris ini sudah saya miliki sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, tetapi memang tidak pernah saya review. Pernah saya review untuk pakaian pusakanya, pakaian atau warangkanya ini di video short. Mungkin bisa dicek di video short saya. Jadi pernah saya review untuk sarungnya saja. Kalau untuk bilahnya baru kesampaian malam ini ya. Bukan kesampaian sih, memang belum ada keinginan untuk mereviewnya, baru kali ini malam ini saja untuk ingin direview ya. Nah, kita bahas dulu untuk pakaiannya ya. Kalau dilihat ini dari model pakaiannya, ini ialah rumpun pusaka Melayu dan Bugis ya. Nah, sebenarnya begini, kalau untuk perihal keris Melayu ataupun Bugis, antara Melayu dan Bugis itu tidak bisa dipungkiri ada keterkaitan sejarah di masa lalu yang sangat erat ya. Jadi banyak keterkaitan di antaranya unsur-unsur budaya, seperti misalnya termasuk salah satunya itu pusaka ya. Jadi kalau untuk keris Melayu dan keris Bugis itu hampir sama, apalagi kalau dia yang sepukal ya. Dan kalau saya sendiri sih, saya lebih mengambil jalan tengah ya. Kita tidak perlu untuk lebih kepada primordialisme ataupun etnosentrisme yang mana ini mutlak Bugis, ini mutlak Melayu, itu tidak boleh. Kita tidak boleh menyampingkan asimilasi ataupun keterikatan budaya pada zaman lampau ya. Jadi sehingga saya kalau ingin dibilang ini keris Melayu bisa, dibilang keris Bugis pun bisa begitu. Dilihat dari model, kalau ini model perahu ya di Melayu, kalau untuk Bugisnya saya tidak tahu bahasanya. Jadi antara Bugis dan Melayu itu memang tidak bisa dipisahkan begitu. Bahkan ada sampai saking eratnya hubungan Bugis dan Melayu itu banyak sultan-sultan di tanah Melayu, seperti contohnya di Riau Lingga ya, itu seperti Raja Ali Haji itu leluhurnya ialah orang Bugis begitu. Itu ialah orang Bugis leluhurnya, Daeng. Tapi ketika diangkat menjadi yang di Pertuan Negeri Riau Lingga oleh Kesultanan Johor, itu leluhurnya dijadikan yang di Pertuan Negeri Riau Lingga, jadi keturunannya tidak menggunakan Daeng lagi, tetapi menjadi raja. Makanya kalau ada orang namanya depannya itu raja, contoh misalnya Raja Ali Haji, itu keturunan bangsawan daripada Riau Lingga begitu ya. Jadi banyak sekali keturunan-keturunan Bugis yang menjadi pembesar di negeri-negeri Melayu. Sehingga dengan kuatnya keterikatan antara Melayu dan Bugis, termasuk juga di dalam pusakanya ya begitu. Dan jangan lupa juga bahwasannya ada sumpah setia Melayu Bugis.
yang mana saya tidak hafal sekali ya, tetapi garis besarnya hafal. Tetapi kalau untuk dirangkaikan menjadi kalimat itu saya tidak hafal secara pasti ya, hanya garis besar ya. Yang mana Sumpah Setia Melayu Bugis itu, apabila bertuan ke Melayu maka bertuanlah ke Bugis. Kemudian apabila bertuan ke Bugis maka bertuanlah ke Melayu. Kemudian apabila istilahnya berseteru kepada Bugis maka berseteru kepada Melayu, seperti itulah kira-kira. Dan di akhir Sumpah Setia Melayu Bugis itu ada satu kalimat yang sangat membuat apa ya, sangat membuat kita kita menjadi tertegun ya, yang mana di situ ada disebutkan, maka apabila melanggar, seperti ini kira-kira, maka apabila melanggar maka laknat Allah yang akan menyertai, begitu. Jadi sangat sangat tajam sekali isi daripada Sumpah Setia Melayu Bugis. Kalau ingin mengetahui detail daripada sumpahnya bisa di searching ya, begitu. Jadi tidak perlulah mendebatkan ini Melayu ataupun Bugis. Tetapi memang ada dari pakaian, ada ciri yang lebih detail, lebih spesifikasi daripada yang bisa menandakan itu Bugis atau Melayu. Biasanya kalau Bugis dia dari ujung Batang Surunai dekat Sampir ke bawah itu biasanya dia makin lama makin mengecil begitu. Kalau Melayu dia cenderung agak tidak jauh berbeda. Begitulah perbedaannya kira-kira. Nah, sampai di sini untuk apanya ya, pembahasan tentang pakaiannya ya. Oh, belum, ada satu poin lagi yang perlu kita perhatikan daripada pakaian ini, bahwasannya untuk pakaiannya ini ukir 3 dimensi ya. Ukir timbul 3 dimensi. Jadi bukan tempelan ataupun cara lain, tetapi memang betul-betul diukir begitu, sangat detail sekali begitu ya. Dan perlu diketahui ini untuk kayunya ini kayu kemuning ya, tetapi bukan kayu yang bagian akar. Kalau dekat bagian akar itu biasanya ada barik, ini bagian atas begitu. Dan ini iras, tidak ada sambungan, iras. Kalau untuk daripada hulunya sendiri, ini ialah hulu patah 3. Dan ini juga ukir 3 dimensi ya, sangat detail sekali. Sebentar, kita zoom terlebih dahulu. Sangat detail sekali untuk ukirannya. Nah, aduh, bagaimana zoomnya ini ya. Nah, jadi ada motif-motif flora ya, motif-motif bunga begitu. Yang mana ini untuk jambul daripada hulu patah 3 ini tidak setinggi daripada hulu Jawa Demam begitu. Nah, perlu diketahui bahwasannya hulu patah 3 ini dalam khazanah kebudayaan Melayu ialah hulu tempur atau hulu untuk bertikai. Jadi untuk dibawa ke dalam istana ataupun menghadiri istiadat diraja itu sangat dilarang, diharamkan menggunakan hulu patah 3 ini. Ini ialah hulu bertikai atau hulu bertempur. Jadi kalau untuk istiadat diraja ataupun masuk ke dalam istana ataupun menghadap sultan itu harus menggunakan hulu Jawa Demam. Begitu. Nah, baik, kita langsung pada bilahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantik sekali. Keris sapukala ataupun sepukal. Sapukala ataupun sepukal. Arti daripada sapukala ini ialah menyapu rata. Sapu rata. Begitu. Artinya kita harus menyapu rata hal-hal yang buruk dari dalam diri kita ya, sehingga muncullah satu karakter kita yang lebih bijak, lebih jujur. Dan ini untuk sapukala ini sendiri filosofinya menandakan itu kejujuran, keberanian begitu. Dan menyapu rata segala hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita untuk mencapai derajat bagaimana ya? Untuk mencapai tingkatan kita sebagai manusia itu sadar akan hakikat diri kita, bahwasannya kita ini harus bersikap baik ya, jujur, kemudian tangguh, berani begitu, dan bersikap adil.
Kalau untuk panjangnya ini sendiri estimasi sekitar 29 sampai 31 sentimeter ya. Jadi ini kalau menurut saya ini bukan selit lagi, tetapi sudah masuk dalam kategori bilah tarung ya, begitu. Sangat cantik sekali. Kalau untuk pamornya ini sendiri, apa ya, ini Dwi Pamor. Kalau bagian atas, kalau menurut saya ini sepertinya kulit tembikai atau kulit semangka. Kalau bendo segodo sepertinya tidak ya, karena bulatannya itu tidak simetris. Kalau bendo segodo dia lebih simetris ya. Ini kalau menurut saya sih kulit semangka begitu. Kulit semangka. Kalau ada pendapat yang lain bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian untuk di bagian bawah ini sor-soran ya. Ini merupakan junjung derajat. Baik, kita bahas dulu untuk pamor terkait ngulit semangka atau kulit tembikai ini ya. Falsafah daripada kulit semangka atau kulit tembikai itu ialah kerezekian. Bisa dikategorikan pamor falsafah atau filosofinya itu kerezekian, yang mana kulit semangka itu filosofi mendalamnya ialah untuk memudahkan kita dalam bergaul. Artinya pemegang pusaka dengan pamor kulit semangka atau tembikai ini diharapkan menjadi orang yang apa ya, orang yang dinamis, tidak kaku, mudah bergaul, mudah masuk dalam pergaulan begitu ya. Jadi tentunya itu akan mempengaruhi rezeki kita ya. Yang mana kalau untuk orang yang mudah dalam bergaul, tentu silaturahimnya itu lebih lebih banyak ya, lebih luas begitu. Nah, berbicara dalam diksi silaturahim, itu sebenarnya silaturahim itu hanya untuk kalangan yang sedarah. Silaturahim begitu. Untuk kerabat yang sedarah, yang memiliki hubungan darah itu namanya silaturahim. Tetapi kalau untuk orang-orang lain yang tidak memiliki hubungan sedarah, semisalnya teman ataupun rekan kerja ataupun yang lain, itu tepatnya bukan silaturahim tetapi ukhuwah, itu dalam konsep Islam ya. Bisa juga dikatakan konsep Melayu, karena Melayu itu identik dengan Islam. Jadi kalau untuk kepada orang lain itu sebenarnya ukhuwah yang lebih tepat, bukan silaturahim, itu kalau menurut saya ya. Jadi seperti itu untuk pamor kulit tembikai atau kulit semangka ini memudahkan orang, ya diharapkan orang yang memegangnya itu mudah mudah dalam bergaul begitu, sehingga mempengaruhi daripada rezekinya. Kalau ini ialah junjung derajat. Junjung derajat. Filosofi daripada junjung derajat ini ialah diharapkan orang pemegang pusaka dengan pamor junjung derajat ini, ia derajatnya akan naik dan semakin tinggi. Dengan semakin tinggi derajatnya, maka ia akan semakin disegani begitu. Artinya juga bisa masuk juga dalam tuah atau falsafah kepemimpinan begitu ya. Namun di alam Melayu ada juga yang berpendapat untuk junjung derajat seperti ini dikatakan pamor pucuk rebung. Dikatakan pamor pucuk rebung. Begitu. Bukan satu dua orang saja, ini bukan pendapat pribadi saya, tetapi untuk pecinta-pecinta pusaka Melayu banyak yang mengatakan untuk junjung derajat ini bisa juga dikatakan pamor pucuk rebung di alam Melayu ya. Kita berbicara di alam Melayu. Yang mana falsafah daripada pucuk rebung itu sendiri ialah bagaimana penjelasannya? Pucuk rebung itu sendiri bermakna atau falsafahnya, jika ingin membentuk karakter pribadi seseorang, maka bentuklah ia sedari dini. Karena pucuk rebung ini kan masih masih apa ya, masih lembut. Masih lembut dan masih mudah untuk dibentuk. Apabila sudah menjadi bambu, jika ingin dibentuk, ia akan patah begitu. Jadi jika ingin membentuk karakter seseorang, itu harus sedari dini. Misalnya kalau kita kepada anak-anak kita itu sedari dini. Jangan ketika dewasa baru diberikan pembelajaran seperti halnya disiplin, adab, tata krama, sopan santun. Itu terlambat kalau sudah besar. Justru nanti ya akan semakin frontal, dan itulah seperti bambu yang dibentuk itu akan patah. Tetapi kalau ingin membentuk karakter itu sedari dini. Begitu. Jadi bisa dikatakan kalau ingin beranggapan bahwasannya ini junjung derajat terserah, ataupun
Pucuk rebung itu juga terserah. Sangat cantik sekali, sangat cantik. Bilahnya gagah, bilah-bilah tarung. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa sekali lagi mohon di-subscribe channel YouTube saya dan klik tombol notifikasinya. Yang men-subscribe dan mengklik tombol notifikasinya, saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dan sehat selalu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.